Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Bertemu lagi dengan program Jendela Dakwah yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren An-Nawawi, Lengser Dharma Camplong, Kabupaten Sampang. Alhamdulillah, pada kali ini kita berpuasa sudah hampir sempurna, sudah hampir memenuhi kriteria. Pada kali ini kita melakukan ibadah sudah hampir menuju pada hari kemenangan, hampir mendekati pada Yaumul Aid. Dalam sisi-sisi Yaumul Aid, tentu ada banyak kesunahan, tentu ada banyak anjuran yang perlu kita laksanakan. Salah satunya adalah menggunakan baju baru. Salah satunya adalah menggunakan pakaian yang bagus. Terlepas dari itu, maka mari kita berbondong-bondong menggunakan baju yang bagus dengan tujuan mengikuti sunnatul Rasul, dengan tujuan mengikuti anjuran ulama. Yambawi limay yalbisa saubal jadid ayyatasaddaq bitsaubil atik. Sepatutnya bagi seseorang yang mau menggunakan baju baru agar dia mensedekahkan, dia memberikan baju-baju yang masih layak dipakai pada orang lain yang membutuhkan. Tentu kita yang bisa menggunakan baju baru, yang bisa menggunakan baju yang bagus, harus melihat sebagian dari kalangan kita, sebagian dari orang-orang yang lebih melarat daripada kita. Melihat mereka dengan ainur rahmah, melihat mereka dengan mata kasih sayang, melihat mereka dengan kasih sayang yang tinggi. Sehingga setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan mereka yang terbaik, kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik walaupun tidak terlalu baik. Tentu kita ketika memakai baju baru, ketika memakai pakaian yang baik, kita mensedekahkan pakaian yang sudah lama yang masih layak dipakai. Suatu saat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya dengan tujuan mau melaksanakan sholat Aid. Ketika itu di pertengahan jalan dia bertemu dengan Sibyan, dengan salah satu bocah anak kecil, imut, masih kecil. Dia menangis di tengah-tengah jalan. Di tengah-tengah hari kemenangan umat Islam, dia malah bersedih. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai anak kecil, apa yang menyebabkanmu menangis? Apa yang menyebabkanmu bersedih? Padahal hari ini adalah hari kemenangan." Kata Rasulullah, si anak kecil tersebut tidak tahu bahwa yang bertanya adalah Rasulullah. Anak kecil menjawab, "Bagaimana aku tidak sedih, wahai lelaki? Teman-teman sebayaku, mereka semua bermain. Mereka semua menggunakan baju baru. Mereka semua punya makanan yang mantap-mantap. Mereka semua senang, bahagia karena datangnya hari kemenangan. Mereka semua sama orang tuanya dibelikan makanan yang baik, dibelikan baju yang baik. Sedangkan saya lapar, tidak punya baju baru, hina, dan sangat menyedihkan." Rasulullah kembali bertanya, "Wahai anak kecil, di mana orang tuamu?" Sang anak kecil pun menjawab, "Wahai lelaki, orang tua saya meninggal ketika berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau syahid ketika menegakkan agama Islam. Sedangkan ibu saya mengambil harta warisan saya, mengambil rumah-rumah saya,
dan menikah dengan yang bukan ayah saya, dan saya dibuang, dilempar, tidak diurus. Jadilah saya seperti ini, ya Rasulullah, kata si anak kecil tersebut. Lantas Rasulullah memberikan tawaran terhadap anak kecil tersebut. Wahai anak kecil, kalau toh kamu mau, kalau toh kamu ridho, silahkan angkat saya, kata Rasulullah, sebagai ayahmu. Sedangkan Fatimah dan Aisyah sebagai saudara perempuanmu. Sayyiduna Ali sebagai pamanmu. Dan Sayyiduna Hasan dan Husain sebagai saudara laki-lakimu. Sontak sang anak tersebut menjawab dengan bangganya, bagaimana saya tidak ridho ya Rasulullah? Bagaimana saya tidak ridho? Lalu setelah itu dibawalah sang anak tersebut ke dalamnya Rasulullah. Dipakaikanlah baju baru, dibelikan makanan yang nyaman sampai dia merasakan kenyang. Lalu dia bermain bersama teman-teman di halamannya. Ketika bermain bersama teman-teman, ditanya oleh teman-temannya, wahai Sobi, wahai anak kecil, biasanya kamu kalau di hari kemenangan itu berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa hari ini kamu kok sangat bersenang-senang? Kenapa hari ini kamu kok sangat bahagia, kata teman-temannya. Sang Sobi menjawab, wahai teman-teman, bagaimana aku tidak senang pada kemenangan kali ini? Toh Rasulullah, dia sekarang sebagai ayah angkat saya, Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Aisyah sebagai saudara putri saya, dan Sayyiduna Ali sebagai paman saya, dan Sayyiduna Husain dan Hasan sebagai saudara laki-laki saya. Sang anak yang lain langsung mengira dalam hatinya, alangkah baiknya kalau andai kata ayah saya meninggal dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari, ya ikhwani fillah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau bukan zaman ini, zaman kapan lagi? Kita melakukan amal baik sebanyak mungkin, ibadah semaksimal mungkin, tawassul sebanyak mungkin, sholat tarawih, darusan, dan melakukan amal-amal kesunahan sebagainya semaksimal mungkin, sehingga keseharian kita hanya diisi oleh nilai-nilai positif, keseharian kita hanya diisi oleh nilai-nilai ibadah. Ingat, laisal yatim man laisalahul am wal ab, lakinnal yatim man laisalahul ilma wal adab. Bukan masuk kategori yatim orang yang tidak punya ayah dan ibu. Yatim yang hakiki adalah yatim yang tidak punya ilmu dan adab. Maka mari kita isi diri kita, perbanyak diri kita dengan ilmu, dengan adab, dengan tata krama. Sesungguhnya barometer seseorang itu tergantung dari nilai ilmu dan tata kramahnya, bukan dari sisi keduniaannya, bukan dari sisi kejeniusannya, tetapi dinilai dari ilmu dan tata kramahnya. Mari kita pertebal keimanan kita, kita perkukuh adab kita pertebal ibadah kita perkukuh ilmu kita. Semoga kita digolongkan bersama orang-orang yang alim, bersama para ulama rahimahullah, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.